Salve, perkenalkan nama saya Maria Senolia Damali, NIM 1922411062, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas B Semester 4, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kupang. Langsung saja, di sini saya akan membahas manajemen berbasis sekolah yang berbunyi tentang dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah pada bab 8. Dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah selain disinggung secara singkat dalam manajemen keuangan, masalah dana dalam konteks manajemen berbasis sekolah ini perlu mendapat kajian tersendiri, mengingat masalah ini merupakan komponen yang sangat penting dan saling menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan. Maka dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dan pada dana pendidikan merupakan isu yang paling kontroversial dalam ekonomi pendidikan karena terdapat ketidaksepakatan tidak hanya pada apakah pemerintah sebagai satu-satunya yang berperan dalam pendidikan, tetapi juga mengenai seharusnya pemerintah hanya memainkan sebagian peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi dana dalam bentuk manajemen berbasis sekolah pada dasarnya untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana seperti tanah bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, operasi pengajaran, pelayanan administratif, dan sebagainya. A. Klasifikasi dana pendidikan. Dalam kaitannya dengan dana pendidikan, Thomas 1985 mengungkapkan adanya dan langsung dan tidak langsung serta dalam masyarakat dan dana pribadi. 1. Dana langsung dan tidak langsung. Dana langsung ialah dana yang langsung digunakan untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar, terdiri atas dana pembangunan dan dana rutin. Sedangkan dana tidak langsung ialah dana berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dana tidak langsung juga menyangkut dana untuk menunjang siswa untuk dapat hadir di sekolah yang meliputi biaya hidup, transportasi, dan dana lainnya. Dana tidak langsung sulit dihitung karena tidak ada catatan resmi. 2. Dana masyarakat dan dana pribadi. Dana masyarakat ialah dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan baik yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung, berupa uang sekolah, uang buku, dan dana lainnya. Sedangkan dana tidak langsung seperti pajak dan retribusi di dalam dana masyarakat termasuk dana pribadi, yaitu dana yang berasal dari rumah tangga termasuk kesempatan yang hilang. Dana pribadi adalah dan langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap siswa. B. Manajemen keuangan sekolah. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan meliputi perencanaan finansial, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan komponen utama manajemen keuangan meliputi prosedur anggaran, akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, pendistribusian, investasi, dan pemeriksaan. 1. Pengelolaan dana di sekolah. Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas rangkaian komponen yang saling terkait dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil kebutuhan akan masukan dan keluaran merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dari ketergantungan sekolah terhadap masyarakat dan lingkungannya. Salah satu cara berpikir yang berkaitan dengan pengelolaan dana di sekolah adalah kreatif dan dinamis, selaras dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dikenal juga dengan manajemen strategis yang menyangkut orientasi ke masa depan, berhubungan dengan unit-unit kegiatan yang kompleks, perhatian terhadap manajemen puncak, pengaruh jangka panjang, dan alokasi sumber-sumber daya. 2. Perencanaan pengelolaan dana. Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Ada 2 bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan dan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan. 3. Proses penyusunan anggaran. Proses perencanaan anggaran di sekolah sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana pula. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipan pada tahun 1985 mengungkapkan
4 fase kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan anggaran. Yang kedua, mempersiapkan anggaran. Yang ketiga, mengelola pelaksanaan. Dan yang terakhir, menilai pelaksanaan. Dalam proses penyusunan anggaran, memerlukan data yang akurat dan lengkap, sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. 4. Penyusunan rencana anggaran mengeluarkan belanja sekolah. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pengeluaran belanja sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tampaknya memadukan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Dan dalam hal ini ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya. Dan sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana penggunaan dalam tingkat mikro kelembagaan. Untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Dalam manajemen berbagai sekolah, penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah, dibantu para wakilnya yang ditetapkan dan kebijakan sekolah, serta dewan sekolah di bawah pengawasan pemerintah. 5. Proses pengaturan. Dalam garis besarnya, pengaturan keuangan di sekolah meliputi penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Yang pertama, penerimaan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dari berbagai sumber. Penerimaan dana dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Dalam buku pedoman rencana program dan penganggaran dikemukakan bahwa sumber dana pendidikan antara lain meliputi anggaran rutin atau DIK, anggaran pembangunan atau DIP, dana penunjang pendidikan atau DPP dan BP3, donatur dan lain-lain yang dianggap oleh semua pihak terkait. B. Penggunaan. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisiensi. Dana yang berasal dari SPP dan DPP pada umumnya digunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan EPNA atau EPTANAS, dan pengiriman atau penulisan STTB atau NEM, perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, serta pendapatan. C. Pertanggungjawaban. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam rapat dewan sekolah yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat, dan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya ini saja yang saya bahas dari bab 8. Untuk waktunya, sekian dan terima kasih. Salve.